Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Provinsi Bengkulu? Semoga semua dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Purnama Sakti di dalam podcast Sehat Bersama JKN. Ini obrolan yang banyak ditunggu oleh masyarakat karena memang ini berbicara soal kesehatan. Ini berbicara tentang BPJS Kesehatan yang setiap orang pasti butuh. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang masih seputar BPJS Kesehatan tentunya, tapi sedikit melebar, tidak harus berbicara soal penyakitnya langsung, tanggungannya langsung, tapi kita akan berbicara sisi lain pentingnya memiliki atau menjadi peserta BPJS Kesehatan ini. Nah, saya tidak sendirian, saya ditemani bapak-bapak atau abang-abang yang ganteng. Beliau adalah Pak Riko Hanggara. Beliau ini Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ini salah satu yang saya suka dari BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu. Mungkin juga di BPJS Kesehatan Provinsi yang lain orangnya muda-muda semua. Mudah-mudah, Bang. Alhamdulillah. Muda, fresh, ganteng-ganteng. Jadi terkadang saya agak minder juga nih kalau ngobrol sama orang BPJS Kesehatan yang cowoknya. Nah, kalau muda, kalau ganteng. Biasanya kalau berdekatan seperti ini, Bang, nular ganteng ya. Amin. Amin ya Allah. Jadi sehat Pak Riko ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga dimanapun Anda berada, kita akan bicara tentang hari ini soal pentingnya BPJS Kesehatan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Oke. Ya. Jadi pendaftaran JKN bagi CPNS, P3K, serta perusahaan-perusahaan swasta. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Anda mau daftar pekerjaan, lamar pekerjaan, entah itu sebagai CPNS, P3K, atau mau melamar di perusahaan-perusahaan swasta tertentu. Nah, BPJS Kesehatan ini sangat dibutuhkan. Dibutuhkannya di mana? Kapan dibutuhkan dan mengapa dibutuhkan? Nah, itu yang akan kita bahas dengan Pak Riko. Jadi Pak Riko langsung saja. Ya. Tadi saya sudah membuka obrolan dengan penonton kita. Saya bilang orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang sedang melamar pekerjaan itu butuh BPJS Kesehatan. Butuhnya itu di mana? Baik, Bang Purnama. Untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, jadi gini, kita harus sama konsepsi dulu, Bang Purnama. Ya. Jadi yang pertama perlu disampaikan ini programnya pemerintah, namanya JKN, Bang. Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. BPJS Kesehatan ini badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi Bang Purnama sudah menyampaikan penting nggak BPJS Kesehatan ini untuk giat melamar pekerjaan, seperti itu CPNS, kemudian P3K, satu lagi tadi untuk perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kondisi yang ada sekarang memang sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Kemudian Pak Kapolri, Bang. Okay. Pak Kapolri itu mendukung dengan menerbitkan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2023 tentang SKCK dan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2023 tentang SIM. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nih. Seperti apa kan, Bang ya? Itu dulu. Jadi SKCK dan SIM. SIM, dua-duanya tuh Bang, sekarang. Apa kaitannya nih? Apa kaitannya SKCK, SIM untuk melamar pekerjaan dan BPJS Kesehatan? Apa kaitannya? Benar. Jadi kondisi yang sekarang ini, jadi pemerintah itu menginginkan masyarakat se-Indonesia ini dia terdaftar aktif dalam program JKN, Bang. Seperti itu. Nah, dengan seperti apa? Ketika masyarakat ini melamar pekerjaan, baik itu sebagai CPNS, P3K, dan perusahaan swasta lain, mereka pasti mengurus SKCK terlebih dahulu sebagai syarat untuk melamar, itu kan Bang ya. Nah, di peraturan Kapolri tadi, Pak Kapolri sudah mensyaratkan tambahan nih, ketika mengurus SKCK di Polres, di Polda, ya kan, di polsek-polsek lain, itu wajib melampirkan status kepesertaan JKN aktif, seperti itu Pak. Oh, jadi itu kaitannya. Benar, jadi itu kaitannya. Istilahnya itu kita melamar pekerjaan terus kita melampirkan kartu BPJS, bukan kayak gitu ya? Iya. Jadi, nah ini pemirsa, kaitannya itu seperti itu. Kita
memang biasa kan kalau kita mau melamar pekerjaan itu ada SKCK. Benar. Nah, SKCK ini kan yang mengeluarkan kan adalah pihak kepolisian. Nah, seperti itu. nah, ternyata syarat untuk mendapatkan SKCK itu harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Betul. Seperti itu, Bang Munama. Benar. Seperti itu ya. Benar. Oke. Artinya, tapi banyak yang kayak gini loh, Pak Riko. Ini kan kadang-kadang kan wajar di masyarakat ini kan terkadang sudut pandang kita kan berbeda-beda. Benar. Gitu kan. Kadang orang mikir, loh kenapa harus pakai BPJS bikin SKCK? Iya. Kayak gitu loh. Berkaitan ya, Mas? Ada kok kesannya gimana kayak gitu kan kurang enak kayak gitu. Padahal ternyata memang ada keinginan tadi ya bahwa supaya masyarakat ini seluruhnya terkapar gitu. Terkapar dari BPJS itu ya. Satu sisi ketika ada peraturan dari pemerintah, jangan dulu beranggapan itu negatif. Nah, itu poin pertama, Bang. Jadi pemerintah ini sudah sangat-sangat memikirkan masyarakat. Jadi jangan sampai nanti ketika masyarakat ini mengurus SKCK, tetapi status kepesertaan JKN tidak aktif. Kan kita nggak tahu kapan sakit itu datang. Ketika sudah ngurus SKCK sudah terbit, ternyata status kepesertaan JKN tidak aktif, tiba-tiba dirawat di rumah sakit, siapa yang jamin? Otomatis keluarga ya atau masyarakat sendiri itu mengeluarkan biaya yang fantastis ketika mereka dirawat di rumah sakit. Nah, inilah peran pemerintah seperti itu, mengingatkan masyarakat, ayo ya yang belum terdaftar segera daftar, yang status kepesertaan JKN-nya tidak aktif, ayo segera diaktifkan. Jangan sampai nanti seperti itu kejadiannya. Jadi artinya ini ya, mungkin untuk kesan agak ini juga sih, agak apa ya, saya tersenyum memikirkannya. Artinya pemerintah ini niat baik pun harus terkesan memaksa gitu. Iya. Kan baik niatnya kan, niat supaya baik. masyarakat seluruhnya tercover pelayanan kesehatannya. Benar. Karena kita nggak tahu kapan sakit. Benar. Dan juga kalau misalkan kita kalau tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan ini kan bisa ada biaya yang sangat bengkak, besar sekali. Makanya pemerintah memberi solusi melalui BPJS Kesehatan ini. Iya. Dan itu pun harus dipaksa karena kemarin kebetulan saya juga baru memanfaatkan BPJS Kesehatan itu dan jujur sangat terbantu sekali. Alhamdulillah, ya Bang ya. Alhamdulillah dan tidak mengeluarkan satu biaya peser pun. Alhamdulillah. Biaya, gitu kan. Jadi mikirnya kayak gini juga, ya untung juga. Coba kemarin kalau seandainya saya tidak menggunakan BPJS Kesehatan, kemarin saya sempat juga karena mulainya cepat pakai umum itu ronsennya juga hampir 400.000. Umum tapi karena pengen cepat tadi kan. Baru tindakan ronsen aja itu. Belum lagi tindakan lainnya. Enggak termasuk obat itu. Belum obat, belum ruangan. Belum ruangan. Ya, belum lagi biaya konsultasi dokter. Benar Bang. Oke, kembali lagi ke soal ini. Boleh. Lanjut. Jadi bagaimana kalau seandainya kita sama-sama sepakat bahwa untuk mendapatkan SKCK harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ya. Nah, sering kali terjadi, atau jangan sering lah, siapa tahu terjadi. Ada aja Bang ya. Nah, ada aja nanti misalkan ketika saya mau mengurus BPJS, mengurus SKCK, saya memang sudah terdaftar, tetapi statusnya nunggak. Oh, ya. Gitu. Nah, itu bagaimana itu? Solusinya apa? Mungkin kalau saya mau bayar sekarang langsung, mungkin saya lagi nggak punya uang ya. Padahal pendaftarannya udah nggak lama lagi ditutup. Oh, ya. Baik. Jadi gini Bang Purnama, kondisi yang seperti ini mungkin pasti ada. Pasti ada tuh Bang, pasti ada. Masyarakat yang statusnya kemarin dia nih lupa bayar Bang. Ya, kalau saya lupa bayar. Saya suka itu. Lupa bayar. Positive thinking. Siapa tahu kemarin dia BPJS Mandiri, tapi kemarin mungkin lupa bayar lah. Lupa bayarnya mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun lupa bayar. Nah, lama kali ya. Lama kali. Lupa ya. Nah, statusnya benar kata Bang tadi, statusnya menunggak lah ya. Nah, untuk proses pengurusan SKCK itu ada kebijakan sebenarnya, ya kan. Masyarakat yang menunggak itu daftar program rehab, Bang. Rencana pembayaran bertahap. Nah, cicilan dia. Rehab BNN ini. Enggak. Namanya rehab juga ya? Rehab juga. Tapi rehab ini bukan manusianya, tapi cicilan iurannya, Bang, seperti itu. Itu gimana itu? Nanti masyarakat bisa daftar di aplikasi JKN Mobile, Bang, di handphonenya masing-masing yang sudah terdaftar. Ada fitur program rehab. Nah, ketika masyarakat itu sudah mendaftar program rehab, ya kan? Nanti ada buktinya, Bang. Buktinya dia berhasil mendaftar program rehab. Nah, nanti ditunjukkan sama petugas di kepolisian.
Itu itu bisa lanjut. Ya. Oke. Tapi dengan komitmen, jangan hanya mendaftar. Tapi ketika sudah mendaftar cicilan, dia ada berapa bulan tuh yang harus diselesaikan cicilannya tadi. Jadi jangan sampai hanya sebatas mendaftar program rehab. Yang kita harapkan ke depan, SKCK-nya tetap bisa lanjut prosesnya, tetapi cicilan yang dalam program rehabnya tadi tetap harus lanjut tuh. Jangan sampai putus. Jangan lupa lagi. Jangan lupa lagi, Bang. Artinya kita sudah mengalah gitu ya. Iya, Oke, untuk awal tetap dulu silakan daripada lanjut. kamu terbentuk, Benar. kamu bisa ngelamar kerjaan, Benar. kamu bisa pakai cara ini. Benar. Nah itu nanti lama nggak prosesnya? Ketika kita mendaftar dengan misalkan oke, sudah terdaftar, apakah itu bisa langsung dipakai loh untuk ngurus SKCK? Iya, jadi benar, Bang. Kondisi masyarakat ini terkadang ada juga yang dia terkendala lewat aplikasi JKN Mobile, dan nggak bisa login dan lain-lain hal. Karena kalau yang belum punya akun, dia buat akun dulu, Bang. Oke. Jadi kalaupun ada kendala buat akun maupun mau daftar program rehab tadi, ketika ada kendala, bisa ke kantor BPJS saja. Ya, Oke, kantor BPJS. oke. Kita bantu nanti untuk proses seperti apa, termasuk yang program rehab. Jam berapa? Hari apa? Untuk jam kerja dari Senin sampai dengan Jumat, Bang. Oke. Jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Oke, kalau terlambat bisa datang ke kantor kita. Bisa kantor Di BPJS. Jalan Pembangunan ya. Kalau untuk di Kota Bengkulu benar di Jalan Pembangunan Padang Harapan, tetapi untuk di kabupaten kota itu ada kantor BPJS sendiri masing-masing. Kalau untuk di Kota Bengkulu itu kalau mau cepatnya itu dekat Taman Budaya. Nah, Taman Budaya depan kantor pajak. Iya. Nah, itu. Aja, kayak gitu. Karena kalau orang kita ini biasanya lebih cepat kalau ngomong kayak gitu. Benar, Mas. Kalau ngomong jalan ini Pembangunan biasanya bingung gimana, bingung kayak gitu kan. Oke. Nah, itu dengan mendaftar program rehab tadi kita bayar nggak? Awalnya itu loh. Oke. Kan memang harus yang namanya itu kan utang, katakan utang, Benar. utang cicilan gitu. Kondisi kalau sudah daftar program rehab, dia ada bukti berhasil mendaftar program rehab, Mas. Nah, ketika nanti proses cicilan pertama itu akan muncul, ya kan? Akan munculnya di bulan berikutnya. Silakan dilakukan pembayaran. Nah, untuk program lanjutan dalam program SKCK itu hanya menunjukkan sudah berhasil dalam mendaftar program rehab. Oke, Itu jelas. artinya ketika itu kita tidak perlu mengeluarkan uang langsung. Iya, Ya benar. kan? Jadi sudah terdaftar di program rehab, tunjukkan ke polisi. Kita belum ngeluarin uang ini. Iya. Tapi nanti ketika sudah masuk masanya bayar cicilan rehab ini. Itu dilanjutkan prosesnya. Bayar. Iya, jangan sampai nanti nggak juga dibayar, Mas. Bayar. Kendala lagi nanti. Kendala lagi nanti. Bener. Orang lagi ke BPJS lagi nanti. Aduh, kayak Muter-muter aja kan, Mas. ya tapi memang ya gitulah apa masyarakat kita Benar, ini Bang. gitu di apa Harus diingatkan. bukan dinikmatin aja, dibawa asik aja, Bawa asik aja, dibawa asik aja gitu. Nah jadi seperti itu Pak Riko ya, Iya. bahwa ada solusinya, semuanya ada solusinya dengan mendaftar di program rehab gitu. Oke. Nah kemudian katakanlah kayak gini, saya melamar pekerjaan, mungkin selama ini saya status BPJS saya itu mandiri. Iya. Oke, saya melamar pekerjaan, kemudian saya lulus. Iya. Katakanlah saya menjadi pegawai di situ. Iya. Saya bagaimana itu? Apakah sebaiknya saya tetap mandiri atau bagaimana sebaiknya untuk status BPJS Oh, saya? peralihan. Oke. Nah, Alhamdulillah kalau dia peralihan itu berarti statusnya sudah lulus ya, Bang ya. Ya, Sudah lulus, sudah diterima sebagai CPNS atau P3K, Iya. apapun sebagai pegawai perusahaan swasta, Ya. ya kan. Itu proses lanjutan sesuai dengan peraturan presiden, mereka beralih segmen peserta, Bang. Jadi yang awalnya statusnya BPJS Mandiri atau pekerja mandiri, ya kan? Nanti kita alihkan nih statusnya. Dia beralih ke CPNS kah datanya, ke P3 kah, atau ke pegawai swasta. Nah, sesuai peraturan presiden, iurannya tidak lagi dibayar seutuhnya kalau mereka sudah beralih sebagai peserta pekerja penerima upah. Mereka akan membayar iuran itu sebesar 1%, Bang. Kalau statusnya sudah sebagai pekerja penerima upah. 1%. 1% dari gaji yang diterima. Kalau pemerintah pemberi kerjanya itu menyiapkan anggaran ke BPJS Kesehatan menyetorkan itu 4%. Jadi totalnya 5%. 1% dari gaji pekerja, 4% dari pemberi kerja. Pemberi kerja pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kalau dari perusahaan berarti bos-bos perusahaan yang wajib membayarkan iuran 4% untuk pegawai-pegawai swasta. Seperti Jadi sebaiknya beralih aja kayak gitu ya sarannya ya.
wajib beralih. Wajib beralih. Nggak ada lagi pilihan itu, karena sudah kata wajib. Iya. Nah, itu wajib beralih. Jadi yang selama ini dia daftar BPJS Mandiri, bayar iuran setiap bulan, wajib kita alihkan datanya. Nah, dia langsung otomatis tuh dipotong dari gajinya, Bang. Lebih ringan lagi seperti itu. Ini kan kebetulan kan banyak P3K nih. Iya. Yang baru musim sekarang kan masih musim P3K kan? Pelantikan penjagaan sekarang segala macam. Nah, itu nanti kalau beralih seperti itu yang ngurusnya siapa? Apakah kita atau misalkan kantor tempat kita bekerja atau bagaimana? Oke, mantap pertanyaannya. Biar yang lain juga tahu. Iya. Jadi kalau kondisi sekarang ini, Bang, memang untuk pendaftaran kepesertaan CPNS, P3K, perusahaan itu di bagiannya Mas Riko. Bagian kepesertaan. Jadi kami sangat-sangat mencari informasi. Kapan sih P3K, kapan sih CPNS, ya kan? Itu diberikan SK pelantikan. Ya. Kami harus cari tahu itu, Bang, jadwalnya. Ketika sudah tahu jadwalnya, BPJS Kesehatan akan melakukan sinergi dengan pemerintah daerah. Jadi ketika proses pelantikan, kami akan izin minta waktu untuk sosialisasi bagaimana teknis pendaftaran mereka, karena pendaftaran secara kolektif. Jadi nggak satu-satu nih, CPNS P3K maupun pegawai perusahaan datang ke kantor BPJS. Tidak, Bang. Kita bantu mereka daftar secara kolektif. Artinya nggak repot sendiri ya? Nggak repot, pastikan seperti artinya itu. Pihak BPJS Kesehatan yang jemput bola. Benar, seperti itu. Jadi yang para P3K yang baru lulus, baru berangkat ini tinggal menyiapkan beberapa dokumen syaratnya aja. Benar. Apa biasanya dokumen syaratnya? Kalau untuk CPNS P3K yang kita butuhkan nanti fotokopi kakaknya, Bang, kakaknya, kartu keluarga. Kemudian SK CPNS atau SK P3K-nya, kemudian nomor handphone dan emailnya yang aktif untuk diinput di aplikasi. Yang terakhir ini mereka milih paskes tingkat pertama di mana ketika mau berobat. Mungkin foto ini perlu nggak? Foto kartu yang mandirinya perlu nggak? Nggak usah lagi. Karena data nomor NIK itu tunggal status perusahaan JKN. Jadi nomor NIK tadi muncul data BPJS Mandirinya, ya pekerja mandirinya. Nanti BPJS akan alihkan datanya. Yang awalnya BPJS Mandiri kita alihkan sebagai CPNS dan P3K maupun pegawai perusahaan. Seperti itu. Enggak, kita pastikan nggak ribet. Karena kita ini kan kayak gini, Pak Riko. Awal-awalnya kan pasti kita mikir ribet nggak sih? Iya. Nah, kalau dengan penjelasan Pak Riko kayak gini kan nggak ribet. Iya. Tinggal siapkan dokumennya aja, nanti ada yang ngurus. Benar. Simpel ngomongnya kan kayak gitu. Simpel kan? ngomong. Oke. Nah, ini ada juga yang menarik juga. Misalkan perubahan tadi. Ya. Sebelum itu kita harus sepakati dulu pertama bahwa setiap P3K, setiap PNS itu saat ini sudah pasti terdaftar di BPJS Kesehatan. Ya kan? Nah. Karena dia nggak mungkin bisa lulus P3K kalau nggak terdaftar. Kayak gitu. Nggak tahu apakah tadi ikut rehab apa enggak. Ya. Mudah-mudahan nggak ikut rehab kayak gitu kan. Nah, Benar. misalkan katakanlah kayak gini. Saya lulus P3K. Ya. Selama ini saya mandiri. Saya akan berubah status kepesertaan. Tapi saya mandiri ini tadi nunggak juga. Oke. Apakah saya harus melunaskannya dulu atau bagaimana? Oke. Kalau seperti ini memang kita kembalikan lagi ke individunya, Pak. Karena kalau sudah ada tunggakan itu menjadi beban individu masing-masing. Ketika mereka ada dananya, lunasi itu lebih bagus sebenarnya. Berarti nggak ada kendala lagi ke depan seperti itu. Tetapi kalau statusnya mereka ini ada tunggakan BPJS Mandiri, datanya itu wajib kami tetap alihkan sebagai CPNS P3K maupun pegawai swasta. Nah, tunggakan gimana? Tunggakannya kan? Tunggakannya. Peraturan presidennya belum menyampaikan itu dikelaskan, Bang. Belum ada, ya? Jadi belum ada pemutihan itu. Mohon maaf ya Bapak sekalian ya. Jadi ya belum ada itu, Bang. Jadi kondisi yang tadi itu status tunggakannya itu ditangguhkan bunyinya selama 6 bulan.
karena hitungan 3 kali 4 jam hari kerja, Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung. Nah, kalau dia masuknya hari Jumat, berarti terakhirnya hari Selasa. Sepakat, Bang? Ya, Jumat, Senin, Selasa. Selasa, gitu hitungannya. Ketika hari Selasa, status BPJS-nya belum juga aktif, ya kan? Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Di rumah sakit jadi pasien umum. Oke. Ya, itu kata kunci seperti itu. Kalau lewat 3 kali 24 jam hari kerja. Bukan disuruh pulang. Enggak, Bang. Kalau memang Tapi statusnya berubah dari pasien BPJS menjadi pasien umum. Karena BPJS ini dikasih waktu 3 kali 24 jam hari kerja. Yang nggak aktif, ya kan? Urus. Maksudnya, Bang, yang belum terdaftar urus, seperti itu. Nah, nanti ketika dia menjadi pasien umum, katakanlah tadi dia masuk Jumat nih. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Oke. Senin, Selasa, Batas. 5 hari. Ya. 5 hari ini kan tentunya dia sudah ada penanganan ini, Ya. obatnya segala macam. Kemudian hari ke-6 dia menjadi pasien umum. Nah, itu bagaimana teknis, katakanlah apakah nanti yang 5 hari ini tadi juga tetap ikut ditagih ketika dia menjadi umum, atau hanya misalkan pas umumnya saja? hari Oh, umumnya aja yang jadi ditagih? gini, Bang. Statusnya tadi itu kalau di rumah sakit, kalau dia belum terdaftar sama sekali, status BPJS-nya tidak aktif, status pasien di rumah sakit, statusnya masih calon BPJS Kesehatan, penjaminannya. Seperti itu. Jadi belum nyampaikan itu BPJS yang jamin, tidak. Oh. Jadi ketika nanti 3 kali 24 jam status BPJS-nya aktif, BPJS akan menjamin dari hari pertama dia masuk, Bang. Oke. Kalau lewat dari 3 kali 24 jam hari kerja, sudah kasih waktu nih, ternyata nggak juga diurus, mohon maaf, ataupun tunggakannya juga nggak dibayar kan, Bang? Statusnya nggak aktif. Nah, status pasien umum itu dihitung dari awal masuk sampai dengan dinyatakan pulang oleh dokter. Oke, paham. Tuh kondisinya. Ternyata banyak hal yang memang harus kita pahami. Betul. Tentang BPJS. Benar, itu masyarakat juga harus paham. Pertama, ya, ini saya baru mendapat pemahaman pencerahan ini dengan ngobrol Pak dan Pak itu. Pertama bahwa jangan takut dulu masyarakat itu, misalkan BPJS dia tidak aktif, jangan takut ke rumah sakit. Iya. Kalau memang kondisinya darurat, apalagi darurat. Ya benar, Bang. Ya kan kayak Tetap gitu dilayani. kan. Nah, karena mungkin ada saja masyarakat kita mau darurat mau ke rumah sakit, uang nggak ada. Betul. Kalau mau kan, ingat BPJS, di BPJS saya nggak aktif. Akhirnya nggak dibawa ke rumah sakit. Padahal ini kondisi darurat. Benar. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jangan. Karena kenapa? Ketika kita masuk ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit, kalau memang seandainya BPJS kita tidak aktif, mungkin menunggak, kita masih diberi waktu selama 3 hari 24 jam hari kerja. Ya, hari kerja. 3 hari kerja. 3 hari kerja itu status kita ketika itu adalah sebagai calon Peserta BPJS penjaminannya. calon pasien BPJS. Betul. Gitu aja enaknya, Bang. Nah, Calon pasien BPJS. Baru calon tuh. Baru calon. Iya. Nah, artinya kita diberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan kebutuhan itu tadi ya. Benar. Nah, dalam waktu selama 3 hari ini kita jangan takut, kita tetap dilayani. Iya, Ya tetap kan? itu. Kita tetap disuntik, Tetap. kita tetap dikasih obat di Tetap, rumah sakit. Gitu Kalaupun kan? dirawat pun dapat makannya Makannya tetap juga. Gitu kan? Itu sudah prosedur di sana di rumah sakit. Nah, tapi kalau setelah lewat dari 3 hari, maka itu akan calon peserta BPJS, pasien BPJS-nya tadi Gugur, betul. maka kita akan menjadi pasien Umum di rumah sakit. Dah. Konsekuensi bahwa sejak pertama kita masuk sampai kapanpun itu, maka akan kita bayar sendiri. Betul. Kayak gitu kan? Benar. Nah, ini penting ini karena penegasan pemahaman seperti ini mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum tahu juga. Tapi kayak gini juga Pak Riko. Katakanlah Ya. saya tidak aktif tadi, tidak aktif. Ternyata tunggakan saya itu cukup besar. Ya. Tapi kalau saya mau membayar saat ini dalam jangka waktu 3 hari tadi, saya nggak sanggup untuk melunasinya. Mungkin 2 juta misalnya atau 3 juta. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Mungkin ada solusi nggak? Jadi gini Bapak sekalian, kondisi yang seperti ini kalau lihat tunggakannya 2 juta sampai 3 juta dibandingkan dengan pelayanan di rumah sakit, ya kan? Bisa kita anggap memangnya tunggakannya 2 juta. Di rumah sakit kita anggaplah pasien itu dirawat sampai 5 hari.
Kalau diumumkan di rumah sakit 5 hari itu mungkin habis sampai 6 juta. Ya. Masyarakat pilih mana? Ya. 6 juta atau 2 juta tunggakan? Lebih baik lunas ini. Harus lunas ya? Enggak, lebih baik pilihannya lunas ini, Bang. Daripada bayar 6 juta, bener kan? Tunggakannya lunas, BPJS jamin di rumah sakit, kedepannya status BPJS-nya aman, nggak ada kendala. Kalau lihat itu seperti itu. Tapi kita balik sekarang. Kalau tunggakannya sampai 20 juta misalkan, Bang. Yang kita balik sekarang besar nih, tunggakan 20 juta, tapi kondisinya dia nggak mampu bayar. Karena kalau tunggakannya itu sampai 20 juta, mau BPJS-nya aktif, benar, lunasi dulu 20 juta, baru bisa aktif BPJS. Kadang kan mohon maaf nih, Bang, kondisi ekonomi kita juga sekarang lagi turun-turunnya. Kemarin mungkin masyarakat ini daftar BPJS kelas 1. Mandiri kelas 1, besar nih akhirnya tunggakannya sampai 20 juta. Ketika dirawat di rumah sakit, benar kata tadi, dia nggak sanggup bayar. Seperti apa kondisinya? Nah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota itu alhamdulillah dengan status yang sekarang sudah universal health coverage, Bang. Apalagi Pak Gubernur itu sudah dengan Pak Bupati Wali Kota itu sudah menganggarkan dana sebesar 167 miliar tahun 2025 ini untuk mendaftarkan masyarakat yang butuh bantuan pemerintah ketika dirawat di rumah sakit. Salah satu seperti ini. Ya, ketika ada masyarakat yang memang kategorinya dia tidak mampu bayar tunggakan ini, tetapi dia butuh pelayanan kesehatan, ketika melapor ke pemerintah daerah, pemerintah kota, provinsi Bengkulu, maka itu bisa didaftarkan ke programnya jaminan kesehatan provinsi kabupaten kota, Pak. Dan itu bisa langsung aktif datanya. Iya. Artinya tetap ada solusi. Ada solusi, Pak. Kalau saya kebetulan kan sebelum ini dengan Pak Diko juga saya juga beberapa kali ngobrol dengan bapak-bapak dari BPJS Kesehatan. Ternyata kuncinya BPJS Kesehatan ini kita jangan lalai. Iya, betul tuh. Kata kuncinya itu. Jangan sampai lalai. Karena nanti akan menyusahkan diri kita sendiri. Benar. Kalaupun kayak gini ya. Kalaupun memang ternyata kita misalkan kita status kita sebagai karyawan sih enak. Ditanggung perusahaan atau PNS ditanggung langsung ada bayar. Kalau kita mandiri itu kalaupun ternyata kondisi kita tidak mampu bayar, ada peluang tadi untuk yang pemerintah daerah tadi. Iya. Tapi jangan pula beranggapan pemerintah daerah itu akan mendaftarkan semua masyarakat yang statusnya menunggak. Tidak juga seperti itu, Bang. Iya. Jadi nanti kesannya masyarakat ini nggak mau lagi bayar BPJS nih, ya kan? Ini perlu kita luruskan. Iya. Masyarakat silakan yang merasa masih bisa melakukan pembayaran iuran, lanjutkan bayar iuran. Iya. Tapi pemerintah ini mereka sudah sangat-sangat peduli dengan masyarakat, Bang. Ketika dirawat di rumah sakit, status BPJS yang tidak aktif dan masyarakat tidak mampu bayar tunggakannya. Nah, inilah yang poin penting pemerintah membantu mendaftarkan masyarakat. Ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita mampu ya mandiri aja lah. Ya. Biar nanti kuota itu bisa untuk masyarakat yang lain membutuhkan. Yang kurang mampu. Betul. Tapi kalau seandainya memang kita tidak mampu, ya, benar-benar tidak mampu, ya silakan ikut. Ikut, nggak masalah. Gitu betul. Ya kan? Nah, dengan demikian nanti kalau seandainya kita butuh, kita sakit, hal yang ini tidak menjadi ganjalan lagi. Iya. Gitu kan? Itu. Benar, Pak. Sebenarnya berapa sih tarif iuran itu kalau mandiri? Kalau mandiri ada sekarang kan masih 3 kelas emang ya pilihan itu sesuai peraturan Presiden nomor 82 2018. Kelas 1 itu Rp150.000 per jiwa per bulan. Kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1. 150. 150.000. Okay. Kelas 2 Rp100.000. Kelas 3 masyarakat bayar Rp35.000, Bang. 35.000 per jiwa per bulan. Tapi ada subsidi dari pemerintah pusat dan daerah Rp7.000 per masyarakat yang daftar BPJS Mandiri kelas 3. Maksudnya gimana tuh? Di iuran kelas 3 itu masuk ke BPJS Kesehatan, iurannya sebesar Rp42.000, Bang, sesuai Perpres. Tapi masyarakat bayar cuma Rp35.000. Oh, sebenarnya Rp42.000. Rp42.000, Rp7.000-nya ditanggung oleh negara. Iya, betul. Jadi sehingga kita cuma bayar Rp35.000. Artinya kayak gini, kalau memang kondisi ekonomi kita sedang nggak baik-baik, satu orang itu 1 tahun 10 bulan itu kan berarti 350.000. Kalau dia ngambil kelas 3 kan? Kelas 3. 350 ditambah
70 berarti 425.000 Betul. 1 tahun 1 tahun per orang. per orang. Gitu kan. Saya pikir mudah lah, bisa lah ya. Kalau kita mau hitung itu, kita lihat global. Kita anggap satu peserta kelas 3, satu kakak 3 orang. 35.000 kali 3, kita anggaplah 105.000. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Kalau kita kali setahun, menurut kata Bang tadi kurang lebih 1.200.000. Sekian. Oke. Kalau kita kali 10 tahun berapa? 12 juta. Iya. Benar ya, Bang? Iya. Selama 10 tahun, si istrinya, misalkan melahirkan 3 kali, BPJS jamin. Benar kan, Bang? Bisa nggak sih bayar kayak gitu? Saya bayar 3 tahun sekaligus. Bisa. 4 tahun. Ada pilihannya tuh. Bisa. Di mobile banking juga bisa tuh Bang pilihannya. Berapa bulan tuh bisa bayar tuh? Bisa ke depan. Kalau yang ke belakang, maka tadi, yang lupa bayar tadi kan, Bang. Jadi bagusnya itu mumpung lagi ada uang misalkan lagi dapat rezeki, Iya. kalau memang khawatir nanti, mending kayak gitu aja ya. Iya, atau ikut di bank auto debit prosesnya. Setiap bulan dipotong dari rekening tabungannya. Bisa seperti itu, biar nggak lupa, Bang. Kalau seandainya ini yang pendapatannya nggak netap, misalkan bisa suatu saat dapat uang lebih, atau bisa nanti malah rugi kayak gitu kan. Jadi bagusnya karena memang kesehatan bagian dari kehidupan yang sangat penting. Ketika ada uang lebih kayak gitu, mending nggak apa-apa kita nabung di BPJS Kesehatan, nabung kesehatan selama 3 bulan, bisa 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau kita punya suami istri 1 anak itu tadi hitungan 1 tahun itu sekitar 1.200.000. Nah, berarti kita dengan 3.600.000 sudah aman, insya Allah biaya kesehatan kita selama 3 tahun ke depan. Oke, menarik Pak Riko Anggara. Pemirsa, seperti di awal yang saya bilang tadi, BPJS Kesehatan ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat kita harus pahami informasi dan segala macam. Saya pun secara pribadi mendapat banyak pencerahan dari podcast ini. Jadi belum penonton mendapatkan manfaatnya. Saya duluan yang mendapatkan manfaatnya. Karena saya tahu hal-hal yang kayak gini ya. Nah, itu tadi pemirsa pesan saya bahwa sebelum kita akhiri obrolan ini, kuncinya BPJS ini kita jangan lalai, karena kita tidak tahu kapan kita sakit dan juga kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi kita ke depan. Ya kalau memang kita bisa umum dengan punya banyak uang nggak masalah, tapi yang dikhawatirkan adalah kita sakit, tabungan nggak punya, kartu BPJS kesehatannya nggak aktif. Nah itu yang kalau orang bilang mungkin celaka 12 ya kayak gitu. Saya pikir itu saja episode kali ini podcast sehat bersama JKN dan ditemani Pak Riko Anggara. Saya yakin sekali banyak sekali manfaat yang sudah kita dapati. Terima kasih atas perjumpaannya. Kita akan jumpa di lain episode. Demikian saya Purnama Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.